Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito yang akan menemani perjalanan belajar sahabat semua dalam mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir Kak Nur nih. Halo Kak Nur. Halo, selamat malam. Mana Kak Nur sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga semua sehat ya. Oke, jadi bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama sebentar lagi. Oke, nah sebelum kita buka sesi sharing dan diskusinya, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dari program Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah Malam hari ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama. Silakan Kak. Oke, baik Kak Andito. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 3 anak homeschooling yang usia sekolah. Ada Oji 15 tahun, ada Yanti 13 tahun, lalu ada Ewa 1 tahun usia dini yaitu sekarang 14 bulan ya. Izinkan saya malam ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Nah, malam ini seru sebenarnya kan, Dit ya. Kita mengambil topik mengalami burnout atau overload. Jadi, pikiran saat menjalani homeschooling merupakan suatu kondisi yang amat sangat bisa dipahami sebagai pendidikan berbasis keluarga, di mana bisa dikatakan bahwa anak-anak berada bersama orang tua selama 24 jam, bisa membuat kita sebagai orang tua mengalami burnout atau kelelahan secara mental apabila belum menemukan metode yang paling sesuai dalam mengelola hal tersebut. Sebagai ibu dari 2 anak remaja dan 1 anak balita, tentu saya sendiri juga pernah mengalami masa-masa burnout juga. Lalu apa yang saya lakukan dalam menyikapi hal tersebut? Yuk kita bahas teman-teman malam ini. Saya juga berharap teman-teman bisa saling berbagi. Oleh karena itu, sharing dari teman-teman malam hari ini, siapa tahu bisa menginspirasi. Mungkin ada teman-teman kita juga yang saat ini mungkin sedang mengalami atau mungkin sudah lewat dan ternyata ada loh cara mengatasinya. Mungkin teman-teman bisa sharing malam hari ini. Oke, saya kembalikan lagi kepada Kak Andit supaya kita bisa lebih saling bercerita, saling menginspirasi malam ini. Kembalikan lagi Kak Andit, silakan. Terima kasih Kak Nur, terima kasih sudah mengawali proses sharing dan belajar homeschooling di ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam hari ini dengan menceritakan temanya, yaitu apa yang dapat dilakukan saat orang tua mengalami burnout Ya, ketika menjalani homeschooling. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempelajari materi-materi pengantar yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp masing-masing, kalau ada yang mau berbagi materi yang paling menarik, mungkin ada yang tadi sambil menunggu dimulai sudah baca-baca e-booknya, sudah mendengarkan podcastnya atau menonton videonya, silahkan. Kalau ada yang mau dibagikan, kalau ada yang menarik bisa disampaikan di kolom chat. Nah, jadi teman-teman semua, kita akan mulai berbagi malam hari ini. Kalau misalkan ternyata teman-teman belum ada yang berbagi, silahkan nanti manfaatkan ya pertanyaan pematik yang nanti akan Kak Nur ya. sampaikan. Silahkan nanti teman-teman yang mau menjawab boleh raise hand atau kemudian bisa menuliskannya di kolom chatting. Mari kita mulai saja Kak Nur dengan pertanyaan Oke, pemantik. Jangan berarti kita pertama. langsung aja ya, Kak Andit, ke Ya. pertanyaan pertama. Oke, pernahkah teman-teman mengalami masa burnout dalam menjalani homeschooling usia sekolah? Bila pernah, apa yang menjadi pemicu masa survivalnya? Jadi ketika burnout, ketika Hmm, sedang terjadi masa-masa seperti itu, kira-kira apa sih yang jadi pemicunya? ya, Nah, kita ngobrolin sebabnya dulu ya, baru nanti ya. kita bicara tentang bagaimana teman-teman mengatasinya. Jadi kita cerita sebabnya dulu aja. Silakan ada yang mau berbagi, sedang mengalami burnout seperti apa malam hari ini? Dan untuk sebagai pengetahuannya Kak Nur bahwa tema malam hari ini adalah tema yang ditentukan dari grup memulai homeschooling usia sekolah. Jadi ada Oke. yang ingin membahas itu. Boleh nggak Kak bahas tentang burnout? Siapa ya di sini ya? Hmm, Ada orangnya nggak ya? Silakan Kakak yang merasa memberikan materi atau memberikan usulan mungkin mau berbagi malam hari ini ya. sedang alami burnout kah? Kalau misalkan iya, sebabnya kenapa? Coba mungkin bisa dibagikan di sini, dipersilakan. Nah, sambil menunggu teman-teman berbagi, mungkin
Kak Nur bisa bercerita. Emang Kak Nur pernah ngalamin burnout juga? Iya, tentu pernah banget ya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak pernah mengalami. Ya, Nah, setiap masa tuh pasti ada, ya mungkin kita bahas yang paling terakhir lah ya, Kak, karena ya. dari anak-anak mungkin usia apa ya, usia kecil sampai usia itu pasti ngalamin. Tapi yang paling sebenarnya yang paling terdekat itu ya setidaknya tahun-tahun kemarin pas saya baru melahirkan. Nah, itu masa-masa ya pasti ngalamin ya masa-masa punya anak usia 1 tahun, terus Hmm. sementara punya kakak juga yang usia SMP sama SD itu saya lumayan sih lumayan sempat setelah melahirkan itu lumayan sempat mengalami masa-masa burnout itu. Terus ya udah akhirnya saya target-target pribadi ya, maksudnya yang penting tuh anak-anak bisa sehat, bisa makan, bisa tidur dengan tepat waktu gitu ya. Terus udah saya lepas-lepaskan target-target yang penting kesehariannya bisa anak-anak sehat udah itu gitu. Jadi Sip. Segitu ya dulu Kak masa-masa Nur. itu sih. Mm-mm. Nanti bagaimana cara menghadapinya nanti kita masuk di Ya. pertanyaan yang lain. Nah, wah Kak Enggar pernah. Coba Kak Enggar mungkin berkenan untuk berbagi. Kan kita mau bertanya soal penyebabnya apa nih. Kak Enggar mungkin bisa tuliskan di kolom chat atau mau langsung raise hand saja Kak. Cerita aja atau kayaknya mau ngeliat mukanya Kak Enggar kayak nggak pernah burnout ya. Kayak senyum terus. Aman lah kalau begitu. Kayak selalu ceria nih Kak Enggar. Kayaknya silakan Kak, boleh langsung apa open mic saja diceritakan mungkin sambil mengenalkan diri dulu, domisili di mana, usia anaknya dan apa nih Kak yang menjadi pemicu burnout. Yang lagi Hmm, diingat aja Kak, kalau mungkin ada beberapa kali yang lagi diingat aja silakan. yang lagi diingat. Perkenalkan nama saya Enggar, ibu dari dua anak usia 11 tahun dan usia 9 tahun. Lagi usia sekolah Tuh. bener itu, mantap. Mhm. Ya, pernah Ya, banget burnout. Jadi yang paling diingat itu pas baru-baru ini ya. Jadi oke. mungkin sekarang itu kan lagi ini terima pesanan rajutan itu kan, Kak Hmm. Nur, Mas Andi. Hmm. Jadi yang, Kan aduh, Kak yang ngerajut siapa Kak Enggar? Kak Enggar ya. saya. Oh, oke, siap. Saya tadinya terus yang waduh ini kok apa kok tadinya cuman iseng gitu Hmm. terus tiba-tiba kok jadi banyak Tiba-tiba jadi terus jadinya kok jadi numpuk gitu jadi yang waduh ini rajutannya belum selesai waduh ini anak-anak belum belum apa belum akademis belum ini belum itu jadi yang Hmm. "Ah," gitu kan jadi bingung jadi yang aduh ini aku harus gimana ya sampai sampai ngeblank bener-bener ngeblank akhirnya ya sudahlah kalian mau ngapain dulu terserah ya kita libur 1 minggu Hmm. Oke. itu penyebabnya Baiklah. itu jadi Siap. eh, kurang pinter bagi waktu ketika tiba-tiba ada sesuatu hal baru yang datang Hmm. itu bikin cukup burn out sih waktu Iya, ini iya, iya. saat Oke. baru-baru ini Apalagi, ditambah ngumpulin portofolio ini. wah, Oh, wah, ingat ini. Ayo yang belum, yang belum. ini nyindir nih Kak Enggar nih. Kita habis ngebut ini, nyelesain. Seperti biasa. Resolusi Selalu ngebut nih ngerjainnya. semester lalu, wah ini nggak boleh Nggak dikebut. boleh ini Kita lah, tetap cicil, aja mesti tetap aja. ngerjain. Kebut aja. Makasih Salah. ya Kak Enggar sudah berbagi sebabnya ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di pertanyaan berikutnya. Jadi kalau diceritanya Kak Enggar, ternyata burnout itu terpicu karena orderan. Waduh, ini tiba-tiba jadi banyak orderan malah jadi burnout ya karena ada kepikiran juga anak-anak nih gimana ini ya, apa akademisnya dan sebagainya. Masalahnya kalau rajutan tuh Kak Enggar, kita nggak bisa bagi ke suami kan, tolongin dong, gitu kan nggak bisa kan? Nggak bisa minta bantuan. Paling cuma bisa bantuin pijet doang ya. Aduh, Nah, jariku udah mulai kram gitu. Atau gimana nanti kita bicarakan tipsnya. Oke. Dari Kak Ulfa katanya juga pernah diceritakan Kak Ulfa mau raise hand atau tuliskan di kolom chat silahkan karena kita ingin tahu mungkin penyebabnya. Oh, langsung keluar ceritanya. Oke, dari Kak ya, Sofia dulu mungkin dari kan Kak Sofia nih. dibacakan sebelum ke Kak Ulfa. Oke, dari Kak Sofia dari Malang. Kalau saya berapa waktu lalu burnout, Kak, memang sedang transisi dari sekolah ke HS nih. Si kakak Mhm. 6 tahun dan karena pasca lahiran si adik. Lebih karena kewalahan si kakak yang emosinya meledak-ledak dan saya juga harus urus adik. Nangis dan melamun hampir tiap hari. Oke, Ya, sangat bisa dimengerti ya sangat bisa Kak. dipahami banget. Terima kasih Kak Sofia sudah berbagi. Jadi Ya. Kak Sofia ini nih Kak Nur yang Hmm. kemarin
memberikan ide tentang burnout ini. Mudah-mudahan dari ngobrol malam hari ini ada sesuatu manfaat ya Kak. Oke, silakan dari Kak Ulfa dulu, Kak Nur dibacakan. Oke, dari Kak Ulfa, Kak Andi, teman-teman saya mau bercerita lewat chat saja ya, nggak apa-apa. Karena kondisinya sedang tidak kondusif untuk on mic. Nah, 1,5 tahun lalu, sewaktu merasa stuck dengan perkembangan anak yang ternyata itu memang ekspektasi saya yang ketinggian, dan suami kena layoff, terus dari perusahaan. Padahal di 2 bulan sebelumnya kita sedang ada guncangan ekonomi. Meskipun Pesangon. pesangonnya lumayan, tapi suami sempat kesusahan mencari pekerjaan baru dan pesangon habis. Setelah beberapa menganggur, alhamdulillah pesangon habis, suami dapat kerja. Oke, terima Ya, kasih ya Kak Ulfa sudah terima kasih Kak Ulfa berbagi sudah berbagi. ceritanya. Kebayang ya Kak Nur ya, apa Iya. momen-momen anaknya baru lahir, Hmm. terus kemudian ya kalau ini itu ya perkembangan anak ya kalau di sini ya kalau kayak Ya, perkembangan anak merasa ada yang mungkin ada Pak. yang terpenuhi gitu ya, terus kemudian ada ekonomi, nah itu Ya, itu wah itu nambah-nambah sangat bisa lebih. dipahami sekali. Oke, Ya. silakan dilanjutkan Kak Nur. Oke, dari Kalistia tentu pernah secara 25 jam sehari membersamai anak. Persoalannya kebanyakan yang mau dikerjain, ini itu mau dikerjain, nggak taunya deadline-nya barengan. Oke, jadi deadline barengan nih yang bikin waduh yang mana dulu ya. Mm-mm. Burnout deh. Oke, silakan. Dari Kak Ulfa lagi tuh Kak. Nah, Oke, dari Kak Ulfa. Nah, karena di masa ini juga kondisi keuangan belum settle, saya juga merasa burnout lagi karena kemarin survei PKBM itu yang menyarankan untuk masuk jenjang SD. Jadi ini merasa terguncang lagi. jenjang SD anaknya Kak Ulfa usia berapa ya? Belum belum ditulis ya Kak. Mm-mm. Oke, berarti nanti coba dituliskan ya. Mungkin nanti kita bisa Ya. sharing-sharing terkait PKBN. Nah, dari Kak Catur Oke, tuh. dari Kak Catur, saya pernah burnout saat selalu banyak habis kelas ini itu. Belum lagi ada tugas-tugas, ada ujian, banyak maunya. Nah, ternyata Ya, ada di banyak ambil kelas dan banyak mau. Wah, ternyata banyak banyak ini yang serba banyak ini bikin burnout ya. Oke, ya. terima kasih Kak Catur sudah berbagi. Silakan ada lagi yang mau berbagi cerita burnoutnya. Nah, oh anaknya usia 6 tahun kemarin Tahun, di oh saya SD. PKBM karena di tahun depan ada aturan wajib belajar 13 tahun itu. Hmm. Oke, iya sih. Sebenarnya sih apa ya lebih lebih sebetulnya kan memang PKB memang macam-macam ya Kak Ulfa ya. Hmm. Memang ada yang mungkin strict banget kayak sekolah seperti itu, ada yang kemudian lebih bisa melonggarkan dan sebagainya. Hmm. Nah ini silahkan Kak Ulfa kalau memang sudah merasa bahwa itulah pilihan PKBM-nya ya silahkan diambil. Tapi kalau masih ada kesempatan waktu sebenarnya selama 1-2 bulan ini untuk terus melakukan survei PKBM kalau belum terdaftar, nah, silakan dicari aja. Ya. Mungkin bisa Kak Ulfa ada di grup WhatsApp yang mana bisa ditanyakan ke teman-temannya. Mungkin ada yang bisa memberikan eh, insight atau pandangan mengenai PKBM yang dijalani. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi alternatif ya. Wah, Kemudian bisa mendapatkan PKBM yang paling sesuai. Oke. ya. Silakan teman-teman, ini ada hampir udah lebih dari 25 orang malam hari ini rame nih Kak Nur ya. Jadi Ya. silakan teman-teman eh, ini ruang berbagi saya lagi ini Hmm. bukan webinar saya dan Kak Nur bukan Jadi teman-teman narasumber. bisa curhat ya kan, Dit ya. Justru Lebih santai. manfaatkan karena kalau mungkin bisa jadi dengan teman-teman berbagi malah kita bisa jadi memberi sudut pandang. Solusi Ya. sih mungkin enggak gitu ya. Siapa Karena tahu kita solusi pernah mengalami kondisi ya yang sama gitu kan. karena Mm-mm. solusi silahkan ditemukan sendiri dan biasanya akan menemukan sendiri. Tapi setelah berbagi, setelah kemudian, jadi karena kita berbagi, terus teman-teman yang membaca atau mendengar, oh ternyata ada yang mengalami juga ya, aku jadi Ya, pengen berbagi juga deh gitu. Dan itu akan membuat keseharian homeschooling kita mudah-mudahan jadi ya burnoutnya ada sih, tapi kemudian jadi lebih cepat adem karena ingat ya, oh iya ya ternyata kemarin ada yang juga mengalami hal yang sama dan sebagainya. ya. Baik, Anul, kita berarti masuk langsung saja ke Oke, pertanyaan kita mematis. lanjut pertanyaan kedua aja ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara teman-teman menghadapi masa burnout tersebut, khususnya dalam mendampingi anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah? Oke, Nah, tadi ya, dari Kak Ulfa jadi udah ya. Mm-mm. caranya ya tadi Mm-mm. Kak Nur sebenarnya tadi sudah mulai menyebutkan ya beberapa caranya dengan apa misalnya salah satu tadi dengan
udah deh lepasin aja gitu ya, Mm-mm, apa mm-mm. apa libur aja supaya kemudian lebih tenang dulu. Nah, silakan teman-teman semua. Boleh di bagi yang belum berbagi mungkin bisa langsung ditempel aja dengan bagaimana cara teman-teman menghadapi masa-masa burnout-nya itu sehingga kemudian oh ternyata begini nih cara Ya, mengatasi burnout-nya. Sambil menunggu teman-teman berbagi, mungkin silakan Kak Nur bisa ya, berbagi ya dari cerita aku dulu mungkin. ya. Mm-mm. Ya, kalau dari aku, salah satu hal yang membuat ketika masa-masa burnout itu datang, sebenarnya memang karena bisa diobrolin dengan suami gitu. Jadi peran suami ini sangat membantu banget. Jadi kalau aku udah mengalami masa-masa letih gitu ya, masa-masa capek itu biasa aku obrolin dan apa gitu ya penyebab yang membuat aku mungkin kelelahan itu biasanya ya misalnya contoh hari itu misalnya aku sangat capek entah karena mungkin mendekati mau datang bulan atau apa gitu ya atau memang pas lagi masa-masa itu biasanya aku ngomongin sama suami. Nah nanti suami ya udah nggak usah masak atau apa nanti beli aja terus kebetulan ya bersyukurnya anak-anakku kan udah lebih besar tuh yang usia sekolah jadi ya mereka udah tahu gitu kalau kalau aku mamahnya lagi begitu mereka bisa kayak ngebantu. Ada yang bantu jemur baju lah ada yang bantu masak nasi apa gitu bisa berbagi tugas. Nah aku biasanya ketika lagi ngalamin itu ya bisa dibantu tidur atau apa jadi hingga apa ya masa-masa itu lebih bisa kembali punya energi bisa lebih pulih lagi gitu. Oke, Itu jadi sih Kak Andi tuh. burnout kan karena banyak hal yang mau diselesaikan Ya, dalam satu waktu ya, apa kadang kita termasuk kayak bingung prioritasnya banyak banget nih, hmm, padahal sebenarnya ada yang lebih prioritas gitu loh, jadi. kayaknya semuanya prioritas. Aduh, yang mana dulu? Nah, Mm-mm. ketika kemudian ada pasangan atau anggota keluarga yang berkenan untuk membantu mengerjakan atau kemudian meringankan gitu ya, punya Ya, yang ini di yang ini aku ambil alih atau udah ini beli makanan dulu misalnya seperti itu. Jadi mm-mm. nggak perlu masak, nggak perlu cuci piring. Oh, ternyata lumayan. Jadi Ya, bikin agak lega dikit. Nah, ternyata itu bisa mengurai burnout. Nah, ini dari Kak Listia mm-mm. nih. Silakan Kak Listia langsung sebutkan domisili usia anaknya dan emang Kalistia pernah burnout kayaknya kalau sama kita kenal senyum-senyum terus ya kan Nur ya. Coba silakan Kak. Selamat malam teman-teman, Selamat Kandi dan malam. Kanur. Saya izin off cam ya. Ya silakan. Iya, perkenalkan saya Listia. Anak saya dua, berusia 8 dan 6 Ya sekarang. Itu sudah 8 dan 6 tahun. di usia sekolah dua-duanya sekarang ya Kak. Iya nih, usia sekolah Eh, kita mantap. lumayan nih udah mulai sibuk. Asik sibuk. Mm-mm. Kami tinggal di Jakarta Timur. Nah, sebetulnya burnout itu apa ya? Sering banget sih mengalami itu gitu karena kan ya setiap hari sama anak-anak gitu 24 jam tuh kayaknya nggak cukup gitu ya terus dimana sekarang juga anak-anak tuh lagi masanya seneng seneng yang satu lagi seneng gambar yang satu masih seneng main balok gitu terus Eh, kondisi rumah pasti akan sangat berantakan karena ketika ketika mereka berkarya itu kayak nggak boleh diberesin gitu loh kan. Terus kayak misalnya eh, udah selesai nih, saya kira udah selesai karena udah ditinggalin gitu kan. Terus ayo kita beresin, nggak boleh, itu tuh jadi ruang pamer gitu. Jadi Hmm. dipamerkan di situ beberapa hari itu benar-benar nggak boleh diberesin. Jadi kan, aduh pusing gitu kan. Rumah rumah berantakan gitu. Terus karena memang kami kan ke- yang apa ya? Kemarin tuh habis mengalami guncangan lah sedikit gitu. eh. Jadi saya tuh lagi berusaha untuk terlepas dari itu dengan mengikuti banyak kegiatan Hmm. gitu. Jadi banyak gitu kegiatan yang saya ikuti. Ada kelas menulis lah, ada kelas ini, ada kelas itu, belum lagi bikin kelas-kelas sendiri gitu kan. Iya. Nah, terus Oke. eh, Terus di saat yang bersamaan si deadline-nya itu barengan gitu. Ada yang deadline-nya itu Oke. barengan. Terus ditambah portofolio juga kemarin agak kaget ya. Asik. Begitu begitu Asik buka banget. Telegram, loh, ini kok portofolio tinggal 2 hari lagi gue ngebut dulu portofolio gitu kan. Aduh. eh, terus ada juga kan kan eh, saya dan teman-teman rumput asa itu terpilih jadi salah satu komunitas yang berkolaborasi dengan GNFI dan KLG gitu kan. Di situ juga ada Eh, tugas-tugasnya gitu sama lah gitu ada deadline-nya juga Nah, harus dikerjakan. Aduh, aku bilang eh, ada. kayaknya mau level up itu kok ini ya gitu malah jadi bikin tadinya mau terlepas dari satu burnout,
malah masuk ke burnout yang lainnya gitu. Hmm. Karena ya itu tadi gitu, berusaha untuk nggak stuck gitu kan kemarin itu. Ya, Nah, terus akhirnya ya udahlah, eh, anak-anak juga akhirnya jadi bebas kan di rumah belajarnya, karena mereka sudah punya jadwal yang belajar terstrukturnya gitu kan. Jadi mereka cuma diingetin aja, ayo kerjain matematikanya, bahasa Inggrisnya gitu. Udah itu, selebihnya ya udah terserah mereka lah, mau ngabut-ngabut rumah mau kayak gimana ya udah saya lepaskan aja gitu. Yang penting ya. kita makan masih teratur dan segala macam. Nah, terus begitu portofolio kemarin selesai nih, Hmm. selesainya tanggal 23 sih aku kemarin, masih 1 hari sebelum Luar pengumpulan gitu. biasa. Hebat. Terus udahlah hari Sabtunya kita keluar aja lah gitu. Hmm. Persoalan yang itu nggak ada jalan keluarnya, kita aja yang keluar gitu. Akhirnya kita keluar ke Perpusnas, dan waktu itu eh, lagi ada lagi ada kegiatan literasi musik dan saya ikut di situ gitu. Jadi saya yang belajar, anak-anak yang main bebas gitu. Akhirnya itu lumayan sih bisa merilis sedikit burnoutnya gitu. Saya juga terhibur karena ketemu sama orang baru, ngobrol sama orang baru gitu yang ternyata juga bersinggungan dengan dunia anak-anak dan seninya gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ketemu sama orang baru juga ternyata bisa merilis burnout aku. Oke, luar Terima biasa. kasih, Terima Kanur. kasih Kak Listia sudah Makasih Kak berbagi. Lisya. Mantap ini ya, Ibu satu ini luar biasa. Silakan Kak Nur, bisa dibacakan nih Iya. dari Kak Enggar. Dari Kak Enggar, kemarin itu sempat memilah hal prioritas yang anak-anak butuh didampingi. Pilih satu yang paling urgent, kemudian minta tolong suami dan anak-anak untuk membantu. Oke, memilah ya, dengan memilah prioritas, terus Ya, kemudian memilih dari kadang kita kan merasa penting semua gitu, tapi sebenarnya betul. kan ada yang bisa kita pilih nih mana yang paling urgent gitu kan. Iya, Ya, silakan dari Kak dari Sofia Kak kan. Sofia, pas masa burnout, Alhamdulillah suami sebagai tempat curhat dan support banget Kak. Sabar mendengarkan segala keluh kesahku. Dia pulang kerja mesti tanya gimana hari ini sambil dengerin podcast dan kajian untuk mengurai burnout. Oke, itu juga Ya, salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Jadi ya, mendengarkan podcast-podcast dan ya, kajian. benar. Supaya bisa Ya, ya. Sebenarnya kalau pas suami juga energinya lagi bagus tuh sebenarnya enak Nah, sih. Masalahnya kalau barengan sama-sama lagi, kadang mungkin istri lagi burn out nih, tapi ternyata mm, suami lagi padat dengan jadwal, terus kita kayak nggak bisa curhat, itu biasanya menantang sih gitu. ya. Oke, sip. Silakan teman-teman semua. Ada lagi yang masih mau berbagi tentang burnout yang dialami, lalu kemudian bagaimana teman-teman di dalam menyikapinya, menghadapinya. Silakan, bisa langsung disampaikan saja di kolom chatting atau kemudian kalau mau cerita langsung bisa raise hand saja sebagaimana kakak-kakak yang lain yang sebelumnya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman semua mengidentifikasi apa sih yang burnout yang dialami, apa jangan-jangan sebenarnya eh, karena nggak diurai, karena tidak diceritakan, malah kemudian ternyata tuh burnout ya gitu. Ternyata sama ini apa sih nih kok aku merasa kusut dan Iya, sebagainya. Nah, iya. siapa tahu dengan teman-teman berbagi bisa membantu. Oke, kita langsung saja Kak Nur ke pertanyaan pemantik yang Oke, ketiga. kita masuk Yang pertanyaan terakhir malam ketiga hari ini. ya. Mm-mm. Oke, apakah ada tips yang bisa dibagikan saat teman-teman mengalami masa burnout? Oke, tipsnya silakan teman-teman semua. Jadi teman-teman dipersilakan untuk bercerita, mau cerita burnout-nya, mau kemudian berbagi langsung bagaimana teman-teman mengatasi dan apakah teman-teman punya tips untuk mengatasi burnout ini. Silakan, bisa disampaikan. Oke, silakan teman-teman semua yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja. Nah, dari Kak Catur, wah keren nih. Silakan Kak Nur. Catur, aku coba urai kekusutan, kondisi emosi dengan menulis jurnal, brain dump. Nah, itu benar juga sih salah satu yang bisa itu ya dilakukan. Iya begitu, Mm. udah banyak banget yang dipikirin di Ya. kepala, udah dikeluarin aja deh. Keluarinnya bagaimana? Mungkin kebetulan suami belum berkesempatan buat mendengarkan ya, salah satunya pakai jurnal ya. Udah Mm-mm. kemudian dengan braindump, keluarin aja, tulisin aja semuanya apa yang ada di dalam kepala. Siapa tahu ternyata itu membantu. Nah, untuk Kak Ya, Catur itu lumayan bisa mengurai kekusutan ya Kak. ya, Terima ya. kasih Kak Catur sudah Benar-benar. berbagi. Silakan teman-teman semua. Ada yang mau berbagi lagi tentang keseharian? Dari Kak Ulfa nih Dari Kak. Kak Ulfa, kalau suami suka ngajak liburan dan suami full momong. Jadi saya Hmm. disajikan makanan kesukaan, makan terus sambil mikirin semuanya pelan-pelan.
Oke. Wah, mantap ini. Makan terus ya, sambil mikirin semuanya pelan-pelan. Wah, ini lumayan ya. Kalau saya Mm-mm. lagi sebenarnya tujuannya kan supaya kita bisa menemukan apa yang menjadi solusi dari burnout masing-masing. Ada yang burnoutnya jalan-jalan, ada yang burnoutnya makan, ada yang burnoutnya terurai karena dengar podcast dan sebagainya. Ya, Justru ketika teman-teman berkenan berbagi tipsnya, berbagi solusinya, berbagi sebab penyebabnya, siapa tahu ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Nah, dari ada Kak mungkin Ida. yang ngalamin burnout tuh malah dia senang bersih-bersih, jadi dia bisa mengurai Ah, kekusutan itu. Ada juga yang kayak gitu ya. ada tuh yang kayak gitu. Mm-mm. Karena Dan kalau dari rumahnya berantakan biasanya tambah kusut tuh. Tapi ya, ketika udah rumahnya rapi, nah itu biasanya lebih pikirannya juga terurai gitu. ternyata begitu lihat sapu Iya. sudah pada tempatnya, oh malah jadi seger nih ya, jadi terurai. Oke. Mm-mm. Oke, dari Kak Indah nih. Mm-mm. Kak Indah, masa burnout pas saat ini sudah diobrolkan ke semua yang ada di rumah. Ketika harapan bisa jalan pagi bareng orang-orang di rumah, tapi orang-orang yang bangunnya Mm-mm. kesiangan dan berulang, Oke. udah dibangunkan, bentar, udah dibangunkan dengan berbagai cara sampai bicara dari hati ke hati, sampai diri Mm. ini rasanya lowbat. Oke. Rasa pengen jarak aman dulu tapi belum memungkinkan. Oke. Terus anak usia 6 dan 7, suami berasa up and down tentang masalah bangun kesiangan. Ya. Ada di masa slow sampai rasanya murkah dan Mm. balik lagi ke setelan, lebih menurunkan ekspektasi sampai bingung harus gimana. Terima kasih ya Kak Indah sudah Oke. berbagi ya. Mudah-mudahan dengan Ya, menuliskan, dengan bercerita, siapa tahu jadi ya ya sudah ya memang bingung gitu ya. Memang kemudian sedang mengalami tapi dengan berbagi mudah-mudahan jadi ya. lebih lega gitu ya. Mungkin kalau aku di posisi Kak Indah gitu kan, kan Mm-mm. biasa kalau kita ngajak bareng itu kita misalnya ngajak olahraga bareng gitu ya Kak Ya. Adit ya, itu biasa lebih lebih agak sulit tuh. Kita biasanya kan punya goals ingin bangun pagi olahraga bareng gitu ya. Nah tapi kalau itu ternyata masih sulit, biasanya memang ya udah kita contohin aja gitu. Kitanya dulu mungkin yang apa ya, eh, Lakukan. bangun pagi, yang melakukan jalan pagi, sambil nanti pelan-pelan anak-anak kita ajak apa sih, kenapa sih kamu penting mungkin untuk jalan pagi? Karena kadang anak-anak tuh kalau belum tahu tujuannya tuh kadang masih memang itu ya, Ya. masih belum mudah gitu. Tapi kalau dia udah paham kenapa dia harus bangun pagi, kenapa dia harus olahraga atau jalan pagi itu biasanya lebih lebih mudah diajak. Akhirnya kembali seperti apa yang suka disarankan ya oleh Mas Ardan Balala di dalam program-program Rumah Inspirasi, Ya, fokus pada lingkar kendali gitu. Jadi ketika orang-orang lain memang udah nggak bisa dibangunin, ya mungkin ya sudah kita memang perlu melakukan sesuatu pada diri kita sendiri, ya ya itulah apa berfokus pada lingkar kendali dan siapa tahu dengan diri konsisten terus berusaha melakukan yang hal yang baik akan membawa kebaikan juga buat lingkaran-lingkaran pengaruh yang selama ini ya, mungkin nggak bisa dia. Udah nggak bisa diapa-apain ya, udah fokusnya pada di lingkar kendali aja. Ya itu salah oke. satu ceritanya atau tipsnya. Silakan Kak Nur, ada lagi? Oke, dari Kak Ulfa ya. Ya, Dari Kak Indah, ini Kak Ulfa. Kadang saya tinggal tidur Kak, terus nonton, nanti jadi agak enteng. oke. Ya, Dibawa istirahat ya. 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 Kadang memang perlu dikenali sih burnout ini, apa ya, kebutuhannya apa nih. Kadang ada, oh kita butuhnya jalan-jalan aja gitu, Mm-mm. jalan-jalan ke taman. Kadang mungkin kalau saya juga pernah, udah cuman pingin jalan ke mall aja dekat rumah, nggak beli apa-apa, tapi pingin lihat barang-barang yang lucu aja gitu tuh, itu juga udah mengurai. Tapi kalau Oke. kelelahannya mungkin fisik gitu ya, energi kita mungkin kurang, kelelahan fisik, ya biasanya memang itu butuh tidur sih. Oke. Butuh tidur dan makan yang cukup ya. Sip. Mm-mm. Ada dari Kak Sumawati itu, Kak Nur, Oke, silakan. dari Kak Sumawati, bentar. Kalau saya kalau lagi burn out atau lagi kusut, lelah atau bad mood, malah lebih seringnya tiba-tiba diemin suami dan menjutekkan diri ke suami. Nah, kalau udah gitu malah lebih rajin ngerjain semua kerjaan rumah sambil nunjukin kalau lagi pengen diem. Atau ngunci kamar sampai suami bingung dan bertanya-tanya ada masalah apa. Oke. Bisa begitu ya, baiklah. Seru, seru, seru. Baik, Ya pasti makasih ya, bingung Kak. sih kak ya suaminya kak ya kalau tiba-tiba didiemin gitu ya. Tapi biasa kalau suami udah paham, oh mungkin lagi butuh waktu sendiri, oh atau mungkin Iya. lagi ada pikiran gitu.
Nanti biasa kalau udah lebih terurai kan biasanya ya selesai dengan sendirinya. Yang Tuh. repot kalau suaminya juga lagi sama-sama burn out tuh. Jadi pas didiemin, kamu ada masalah apa gitu kan. Bisa begitu ya. Oke. Terima kasih Kak Sumawati sudah berbagi. Oh, dari Kak Sofia lagi tuh. Oke, Kan. dari Kak Sophia, burnout itu akhirnya terurai dengan terlalui juga Kak. Alhamdulillah dengan nulis jurnal perasaanku tiap hari, ngobrol sama suami pas anak-anak udah tidur, belajar dan cari komunikasi semacam RI ini Kak sangat membantu. Kalau lagi sedih dan bingung memang harus gerak badan dan pikiran nggak boleh stuck ya. Pikiran kudu dipantik untuk mempelajari hal-hal yang bikin kita stuck. Oke, jadi perlahan terurai dan disembuhkan oleh waktu. Terlalui juga, Alhamdulillah Kak. Aku ucapkan terima kasih juga buat Kak Andit dan Kak Nur di sesi sharing sebelumnya yang aku ikuti juga membantu banget. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Sukses. Justru kita apa ya bisa berbagi itu karena ada yang mau berbagi. Mm-mm. Jadi apa kita bisa saling memberikan sudut pandang mengenai apa yang sedang dialami. Jadi tapi memang ada tadi Kak Sofia memberikan sebuah poin yang menarik karena ketika pikiran lagi kusut, salah satu hal yang mungkin perlu jadi pertimbangan adalah memang bergerak Ya ya benar. Mm-mm. semua ya. Jadi Pokoknya jangan diam aja, ya bergerak. karena diem biasanya malah bikin kekusutannya makin Mm-mm. kencang gitu. Jadi Iya. jika kita bisa bergerak, maka itu akan baik. Bergerak tuh misalnya tadi Kak Nur menyebutkan, wah udah beres-beres rumah aja. Wah itu siapa tahu Mm-mm. malah jadi terurai. Atau ada yang olahraga gitu ya. Ya, Dan yoga, olahraga, atau mungkin jalan aja, jalan ya, keluar gitu cari ya kalau keringat lagi. gitu ya. Sehingga kemudian Kalau bisa dilakukan, misal kalau ya, nggak. kalau Kalau punya memungkinkan, anak kecil ya kayak aku biasanya kalau lagi gitu ya udah bawa anaknya keluar pakai stroller ya udah jalan aja gitu. Tahu-tahu nggak kerasa udah 1 jam pulang tuh udah rilis gitu. oke. Jadi Iya, terima kasih Kak Sofia sudah diingatkan mengenai gerak ini. Silakan iya. dari Kak Betul. Devi itu. Dari Kak Devi, kalau aku burnout bisa ngusir suami sama anak-anak biar mereka jalan keluar rumah dulu, aku mau sendirian. Oke, itu menarik Jadi ya. yang Jadi keluar bukan Kak Devi ya, malah yang ya, karena mungkin itu ada istilahnya kan Kak Nur yang mengenai overstimulate itu ya. Jadi betul di betul. bawah Iya, itu iya. begitu udah banyak info, bahkan kecolek sedikit aja kadang kita Benar-benar. jadi sensitif gitu ya. Betul betul. Kadang Udah ibu keluar, itu Pak. keluar dulu Ya, gitu. Aku lagi apa strumnya lagi gede. benar-benar. Udah keluar dulu, Itu keluar dulu. kayak salah satu tantangan tantangan kita ya, maksudnya terutama ibu 24 jam sama anak di rumah, apalagi kita homeschooling juga gitu ya. Mungkin kita terlalu overstimulation itu tadi, Mm-mm. sehingga kita tuh kadang memang butuh jeda aja, butuh jeda dari suami, jeda dari anak-anak, butuh sendiri, butuh tenang itu kan memang itu diperlukan banget. Ya, makanya memang akhirnya berkomunikasi dan Iya, menemukan momen-momen ya ketika lagi burnout. Wah, tahu nih burnout ternyata kuncinya seperti ini. Nah, komunikasikan dengan pasangan, lalu juga dengan anak-anak, itu juga bisa akan membantu dalam menjalani momen-momen burnout yang nih saya ada aja gitu ya. Kayak tadi Kak Listia cerita gitu ya, tiba-tiba kok semuanya deadline datang bersamaan, burnout. iya. Padahal kayaknya udah Alistia kayaknya udah lama ya belajar di rumah inspirasi, udah Mm-mm. tahu lah harus napas sadar segala macam. Tapi kalau burnout mah burnout aja gitu. Iya, kadang Ya, kita, ya. iya benar. Mm-mm. Gitu. Oke, Ada lagi karena dari ya, Kak, ya. sebentar ya, di atasnya ini, oh Kak Indah Jadi udah. teman-teman saling merespon ya. Jadi terima kasih Mm-mm. ya teman-teman sudah saling merespon satu sama lain ya juga apa memang ya apa misalnya kayak dari Kak Listia nih, apa bangun pagi itu persoalan ya buat Kak Listia Ini dan dari Kak Ulfa udah belum sih? Saya juga pernah begini Kak Indah. ya itu Membaca ya Kak menjawab Indah. ya itu menjawab Mm-mm, menjawab Kak jawab. Indah ya. Ya, Ya, ya. jadi bisa teman-teman baca ya bagaimana Mm-mm. apa ya apa ya itu kalau misalnya kamu kan malah jadi jengkel jadi mendingan diri sendiri mirip seperti Kak Nur ya tadi ya dari Kak Lufa itu. Oke. Dari Oke. Kalistia ya, semangat ya Kak, soalnya bangun pagi ini juga jadi persoalan buatku dan keluarga, tapi titik baliknya pas Ramadan kemarin anak-anak ringan bangun sahur pas alarm Ramadan tiba. Nah, sekarang pakai alarm lagu OST Boboiboy Boy ya, Bobo boy. Boboiboy, tapi sebelumnya tidur malamnya yang diatur. Di atas jam 10, sekarang sebelum jam 9 sudah harus masuk kamar dan tidur. Ya, ya memang kalau susah bangun pagi itu memang kalau aku juga
selalu ngingetin anak-anak tuh nggak tidur lebih dari jam 10 gitu. Apalagi punya anak remaja gitu yang menantang Ya, yang yang oh udah kalau udah pegawai lebih juga kan. kita bisa lihat dari wah kalau dia susah bangun pagi dan itu biasanya memang tidurnya larut. Tapi kalau kita bisa dia bisa tidur lebih cepat gitu, itu memang harusnya sih nggak sulit gitu ya untuk bangun lebih pagi. Ya, Apalagi kalau dia tahu tujuannya harus bangun pagi karena apa gitu. betul. Nah, silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi lagi? Karena sebetulnya secara pertanyaan pematik sudah selesai ya, Kak Nur ya? Iya, Sudah tadi kita sudah pertanyaan sudah ketiga ya. dibacakan semua ya. Oke, jadi silakan teman-teman semua, ada yang masih mau berbagi tentang burnout-nya. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 20 menitan lagi untuk kemudian saling berbagi. Kalau misalkan memang cukup, ya kita bisa cukupkan sebenarnya Rob di malam hari ini. Mm-mm. Tapi silakan teman-teman semua, jika ada yang masih mau berbagi seputar burnout-nya, mungkin sedang mengalami sesuatu, mungkin lagi nulis, wah nulisnya belum selesai, mau langsung disampaikan lewat open mic saja juga boleh. Ya, Silakan teman-teman semua bisa ini disampaikan. ada dari Kak Catur ya. Ya, silakan. Oke, dari Kak Catur, goalnya disederhanakan dulu gimana Kak? Bangun pagi dulu aja, jangan jalan pagi dulu, memang puter otak juga, tawarin ide apa biar anaknya penasaran bangun pagi. Dari bikinan yang ditunggu pagi-pagi, waktu itu bikin mainan dibukuin, bikin sarapan kesukaan, lihat siput lagi pas suka itu, dan lain-lain, sampai ngobrol iman. Ya, Oke. benar. Jadi memang dipancing dengan sesuatu gitu ya, yang membuat dia tertarik untuk bangun pagi. Ya. Ya, kalau dulu tuh aku waktu anak-anak umur 6 7 tahun itu biasanya kalau diajak jalan pagi, terus mereka waktu itu lagi senangnya sepedaan ya. Jadi kayak Ya, yang setiap dibangunin pagi tuh semangat banget gitu. Lagi senang-senangnya sepedaan di komplek. Oke, dari Kak Samawati, kalau saya kalau lagi burn out atau lagi kusut lelah atau bad mood malah lebih sering tiba-tiba Oh, ini udah tadi ya? udah tadi. Oh, sebentar dia loncat ke atas. Oke. Oke, Itu yang dari direspon sama Kak Enggar, ya juga pernah gini, diemin Iya. aja sambil beres-beres rumah. Tahu suaminya ikut beres-beres gitu. Ya, Iya. nah kami para suami begitu Kak. Kayak kakak-kakak semua yang kebanyakan mungkin ibu-ibu di sini. Kita memang begitu karena kita kadang-kadang nggak mengerti nih istrinya lagi butuh apa gitu ya. Kenapa tiba-tiba diam gitu kan? Ya, Pak. Akhirnya ketika istrinya bisa melakukan sesuatu, kami mencoba, ya, ya ikut-ikut ngerjain lah gitu supaya meringankan, walaupun mungkin malah 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 jadi bikin apalah, tapi ya apa enggak, kami berusaha melakukan sesuatu. Iya, Niatnya begitu. ini dari Kak Fatima nih, Ya, burnout tidur Kak, jangan digangguin. oke, Ya, simpel ya. ya kalau yang sulit itu sebenarnya kalau punya bayi ya. Kalau kadang sama bayinya jam tidurnya beda gitu, pas Ya, dia udah bangun seger, kita ya lagi loyo-loyonya gitu. ya, Jadi kayak betul. memang ya itu lain lagi tuh menantang. Sip, sip. Itu sih Kak Andit Ya, dari chat. silakan Mungkin ada teman-teman lagi semua. Ada teman-teman yang yang mau masih curhat lagi, mungkin masih lagi mau berbagi. mengalami atau Sambil lagi. menunggu teman-teman berbagi, saya mengingatkan bahwa bulan depan Rumah Inspirasi punya program spesial ya khusus buat teman-teman yang bisa mengakses kelas premium printables. Mbak Lala nih yang ada di sini nih mungkin sambil dengerin kita sedang membuat sebuah program perdana kayaknya ya di Rumah Inspirasi, yaitu ingin mengaktifasi aneka puluhan labbook yang ada di Rumah Inspirasi yang menjadi salah satu cara untuk belajar. Nah, Mbak Lala nanti akan membuat programnya dari tanggal 7 sampai tanggal 14 ya, kalau nggak salah ya. Iya ya, pokoknya ada momennya gitu ya, nanti saya cek lagi tanggalnya. Nah, itu akan ada program membuat labbook, dan nanti Mbak Rara akan berbagi mengenai mindset labbook itu seperti apa. Nah, itu bisa diikuti oleh teman-teman yang bisa mengakses premium printables nanti di pertengahan bulan Juni. Dan tak lama setelah itu juga masih buat teman-teman buat pengakses premium premium printables, Mas Ara akan membuat program untuk mengajarkan anak menjadi cerdas finansial. Ya, jadi bukan soal uang jajannya kapan dikasihnya, tetapi bagaimana sih mindsetnya anak-anak yang perlu dibangun agar bisa melihat uang atau finansial ini sebagai sebuah hal yang bisa dikelola dengan baik.
dan ya mengenali mana keinginan, mana kebutuhan, lalu kemudian belajar menunda dan sebagainya itu bisa menjadi materi-materi yang akan diajarkan di bulan Juni nanti. Nah, silakan teman-teman yang berminat bisa cek dulu ke Instagramnya Rumah Inspirasi. Apabila memang itu adalah program yang cocok buat teman-teman semua, silahkan. Bagi yang sudah bisa akses, nanti langsung akses saja. Nanti akan ada tahapan-tahapan bergabungnya. Tapi buat teman-teman yang belum terdaftar di Premium Readables, pastikan teman-teman mendaftar dulu nanti untuk bisa ikut programnya. Oke, oke, burnout-nya apa? Oh, maksudnya Kalistia bertanya ya, maksudnya burnout-nya Kakak Berot, ini. cerita aja di ruang berbagi Oh gitu. iya, jadi kalau emang emang ngaruh ya Kak? Iya, ya mudah-mudahan ya Kak Kalistia ya, jadi lumayan bisa mengurai kalau kemudian ada yang dirasakan. Atau mungkin ada teman yang cocok di antara Ya, sesama homeschooling gitu ketika lagi ngalamin itu ya bisa cerita juga ya gitu ke teman yang kita anggap memang bisa diceritakan gitu. apalagi ketika temanya tentang pendidikan berbasis keluarga atau homeschooling, ya sebenarnya teman-teman yang ada di grup WhatsApp masing-masing itu adalah teman-teman yang bisa dibagi gitu ya ketika kemudian sedang kusut dan sebagainya. Saya dengan berbagi teman-teman bisa mengurai, membantu kekusutan yang sedang dialami atau mungkin yang bisa menimbulkan burnout itu. Mm-mm. Oke. Woi, dari Kak Catur melengkapi. Silakan Kak Ya, Catur langsung cerita saja Kak. Apa nih? Apakah ada tips atau mau berbagi burnout-nya atau kemudian mau berbagi solusinya? Silakan Kak. Langsung sebutkan domisili dan usia anaknya. Gimana ceritanya Kak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya Catur, tinggal di Bekasi. Anaknya ada 4, laki-laki semua. Usianya 15, 12, 6, dan 4 tahun. Tap. Satu hal yang ini menarik dari yang sudah dijalani ketika mengalami burnout itu tadi. Dan disinggung di materi yang tadi di-share sama Kak Andit ya. Ya. Yang ini memang sebetulnya masih ada PR juga, tapi memang selama proses itu berjalan, memang sangat membantu orang tua ketika burnout apapun bentuknya, yaitu tentang kemandirian gitu. Jadi latih anak-anak untuk mandiri, meskipun dia masih kecil gitu, masih 3 tahun, 4 tahun, itu bisa diajarkan sesuai kemampuan usianya ya. Entah ia minum ngambil sendiri, makan ambil sendiri, nyendok nasi sendiri, terus kemudian kalau ada yang tumpah nggak pakai kita hanya teriak-teriak atau apa, udah kayak udah ngerti gitu ya. Itu semua memang perlu dilatih gitu. Tapi alhamdulillah, maksudnya kemandirian ini memang sangat-sangat membantu. Jadi selain dari kitanya mengatur atau meregulasi emosi kita pada saat kelelahan itu, pada saat kelelahan anak-anak juga diajarkan untuk bisa melayani dirinya sendiri. Bahkan ya itu kayak belajar yang rutinnya itu kan nggak perlu kita harus ini belajarnya belum ya, itu belum dan sebagainya, itu kan bisa tambah crowded ya kalau misalnya anak-anak semua kayaknya nempel terus sama kita gitu. Apalagi semakin bertambah usia, saya yakin mereka juga bisa berempati, mengambil tugas-tugasnya yang sesuai kemampuannya ya, sesuai usianya. Insya Allah itu memang hal yang sangat dibutuhkan. Setiap homeschooling harusnya punya agenda untuk melatih kemandirian anak-anak gitu. Nah ini yang ada di materi itu betul-betul memang bermanfaat gitu ketika dalam masa apapun sih, nggak cuma burnout aja lah, pas lagi kita sakit juga kemandirian anak-anak sangat mendukung sekali, sehingga nggak, walaupun sakit ya hati kita nggak tambah susah gitu melihat udah kondisi fisik mungkin lemah, tapi ketika anak-anak bisa melakukan kemandirian sesuai dengan usianya, insya Allah kan pemulihan lebih cepat juga gitu buat orang tua yang mungkin lagi sakit. Ya, itu saja Kak, tambahan aja.
Terima Iya, kasih terima Kak kasih Kak Catur Catur sudah berbagi dan melengkapi menambahkan. dan benar banget ya Iya, kemandirian ini menjadi sebuah hal yang penting. iya Silakan Kak Nur, setuju ada yang banget. beri komentari. Iya, iya. Aku mungkin mau menambahkan aja Kak Andit tipsnya Ya. gitu ya. Kalau dari aku, tips pertama tentu adalah membuka komunikasi yang jelas kepada pasangan atas perasaan, misalnya kita lagi mengalami apa, dan karena bisa jadi suami atau pasangan memiliki cara bersikap yang berbeda dalam merespon keadaan. Pastikan saat berkomunikasi, sampaikan apa yang dibutuhkan dengan jelas dan teknis, tidak perlu dibawa ke ranah mungkin perasaan atau dahulukan dulu menambahkan apa ya, jangan menambah kekusutan dulu gitu. Bila ingin membahas perasaan, ada baiknya dibahas saat mungkin masa burnout kita itu udah berlalu, saat suasana hati kita sudah lebih enak dan dirasa sudah lebih adem. Terus tips kedua, turunkan segenap ekspektasi atas keseharian homeschooling yang berlangsung dengan lancar sesuai jadwal dan harapan. Karena kita pinginnya, wah udah sesuai jadwal, sesuai agenda gitu, tapi kadang suka nggak sesuai kenyataan gitu ya. Mungkin inilah yang disebut sebagai hari libur atau di dalam homeschooling, yaitu anak dilepaskan dari target apapun, yang penting apa yang menjadi keseharian minimal terkait kesehatan, misalnya tadi seperti makan, minum air putih yang cukup, kebersihan makan, kebersihan badan, terus istirahat, berjalan, olahraga, dan seperti yang Kak Catur tadi bilang, kemandirian anak-anak itu memang perlu dibangun. Terus tips ketiga mungkin karena saat ini kita hidup di era media sosial ya teman-teman, di mana salah satu sumber burnout kita itu kan memang ya bisa jadi grup yang banyak, Jeng terus jeng. aplikasi media sosial yang kita punya beberapa gitu ya. Itu juga bisa jadi menjadi pemicu gitu. Jadi kalau kita mungkin lagi ngalamin burnout, mungkin kita butuh jeda dari melihat apapun di sosial media gitu. Kadang kan itu juga menambah ya, memicu juga gitu. Jadi ya kita bisa mungkin berjarak menutup sebentar sampai kondisi kita benar-benar sudah lebih enak gitu. Itu sih Kak Andit kalau tips, sedikit tips menambahkan. Terima kasih Kak Ya, Nur, semoga melengkapi apa yang sudah disampaikan malam hari ini dan dari Kak Ulfa, iya sepakat Kak Catur sebuah privilege buat anak homeschooling ya ketika orang tua burnout kita bisa ambil jeda. Anak-anak bisa diajak jeda juga karena ya, lifestyle-nya juga terasa. Betul sekali. Terima kasih Kak Ulfa. Jadi memang memang privilege-nya atau kelebihan atau keuntungan kita di homeschooling itu kita bisa atur-atur. betul. Kapan mau kasih target full, kapan kemudian kita libur, kita tidak tergantung pada pihak ketiga kecuali kalau memang sudah ada perjanjian dengan tempat les atau PKBM dan sebagainya, tentu itu perlu dikomunikasikan. Tapi Ya, secara umum orang tua bisa mengatur dan mengendalikan agenda-agenda yang mungkin siapa tahu tadi kalau Kak Catur mentionnya sakit gitu ya. mm-mm, Atau mm-mm. kemudian mungkin ada yang sedang pindahan rumah atau kemudian perjalanan dan sebagainya sehingga banyak sekali hal yang harus dipikirkan dalam satu waktu. Nah, membangun kemandirian dan tentunya itu dibangun justru di luar waktu burnout ya. Betul, Ya, betul. burnout itu adalah waktunya kita pakai itu apa yang sedang dilatih. Tapi ketika di luar waktu burnout, maka itu adalah waktunya untuk melatih hal-hal basic, hal-hal dasar Ya, yang perlu dimiliki oleh anggota keluarga, terkhusus anak-anak, agar bisa tetap menjalankan keseharian dengan baik, walaupun mungkin targetnya dilepaskan. ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita applause dulu dong untuk kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Rame nih ya malam hari ini lebih dari 20 partisipan yang hadir. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kebersamaan malam hari ini bermanfaat. Kita foto bersama dulu. Yang mau difoto boleh dibuka kameranya. Dan silakan Kak Nur, mungkin ada penutup yang bisa disampaikan sambil menunggu teman-teman Ya. ingin foto bersama dulu. Silakan. Oke, makasih Kak Andit. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak yang sudah berbagi dan bersama-sama memberikan inspirasi dan wawasan melalui cerita-cerita dan apapun yang dihadapi melalui masa-masa kelelahan, masa-masa Ya, burnout di keluarga masing-masing. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami atau mungkin sudah lewat, jadi bisa berbagi bersama teman-teman yang lain. Sebagai penutup, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, semoga setiap hari semakin
kita sebagai orang tua, kita dapat semakin mengenali hal-hal yang dapat menjadi penyebab dan pemicu burnout kita. Sebelum hal itu terjadi, ada baiknya orang tua juga sudah melakukan komunikasi kepada pasangan dan anak-anak agar dapat sama-sama saling membantu apabila orang tua mulai akan sedang mengalami masa-masa burnout tadi. Oke, Kak Andit, aku kembalikan lagi. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya di ruang berbagi malam hari ini. Terkhusus buat Kak Sofia yang request materi malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan atau bisa menjadi hal yang baik untuk keseharian homeschoolingnya. Ya, Mari, nggak apa-apa ya kita berempat dulu ya, plus oke, Kak nggak apa-apa. Mawati yang versi latar belakang. Oke. Kita foto dulu, siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Oke, makasih ya teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selamat menjalani keseharian homeschoolingnya dengan penuh asik, dengan penuh kebahagiaan. Dan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mau ditanyakan, atau mau dibahas di ruang berbagi homeschooling usia sekolah khususnya, silakan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Jika tidak ada halangan, kita akan ketemu lagi bulan depan di minggu-minggu ketiga atau minggu keempat. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya. Kak Nur, terima kasih sudah membersamai malam hari ini. Ya, Saya tutup sama-sama. dengan sebuah pantun. Buah jambu, buah pepaya, dihidangkan dengan sebakul nasi. Mengalami burnout, itu niscaya. Mari ringankan bebannya dengan berkomunikasi. Sampai kita ketemu semuanya di ruang berbagi homeschooling usia sekolah selanjutnya. Sampai kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih, teman-teman.